Suster Priska, selamat sore. Selamat sore Pak Mariano. Terima kasih saya sudah dibantu untuk bisa diberi kesempatan untuk wawancara sore ini. Saya dapat tugas dari pendidikan calon guru penggerak untuk mewawancarai proses pengambilan keputusan di sekolah. Tentu suster punya pengalaman banyak, dan saya mau belajar juga dari suster untuk kali ini. Makanya saya bantu untuk wawancara suster. Yang pertama, suster, mungkin selama ini bagaimana suster dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan pendidikan moral atau pendidikan moral? Pengambilan keputusan itu adalah menyangkut kepala sekolah, tugasnya sebagai leader. Seorang leader itu menjadi decision maker. Jadi pengambilan keputusan dalam suatu instansi, kepala sekolah sebagai leader. Leader dalam sekolah itu sebagai pemegang visi. Jadi visi yang ada di sekolah itu sukses atau tidaknya itu tergantung dari kepala sekolah sebagai leader ya. Kampung sekolah-sekolah pertama sebagai leader dan sebagai manajer. Tapi kalau decision maker atau kebijakan atau keputusan itu sebagai leader. Fungsi leader di sini sebagai inspirator, koordinator, motivator ya. Semuanya yang berhubungan dengan tor itu adalah fungsi sebagai leader. Kemudian dalam pengambilan keputusan itu memang diusahakan bagaimana kepuasan pelanggan ya, jadi total quality management. Kemudian dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tertentu memang diharapkan pertama pegang visi itu, kemudian juga win-win solution ya, jadi menang-menang. Jadi memang mungkin dua-duanya benar ya, dua-duanya benar, tetapi tentu ada yang lebih benar. Itu diukur dari bagaimana visi, kebijakan yayasan, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian dalam memutuskan suatu kebijakan ini juga didasarkan pada data. Tidak boleh lepas dari data. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu, sebaiknya kepala sekolah punya catatan. Ya, catatan misalnya tanggal sekian ada informasi demikian. Tanggal sekian kepala sekolah melihat pegawai atau ini itu melakukan itu. Nah itu tentu ada tahap-tahapnya. Itu dalam pengambilan keputusan. Jadi pemegang visi, kemudian peraturan yayasan tentu saja etika dan moral Katolik, karena di sini adalah sekolah Katolik. Itu harus diperhatikan karena sebagai institusi lembaga Katolik tentu kita dibatasi atau dipimpin atau dibimbing oleh aturan dari orang gereja, dan itu memang harus ditaati oleh institusi pendidikan Katolik atau LPK gitu. Tadi saya tanya satu, tapi udah beberapa pertanyaan udah dijawab. Iya. Jadi saya langsung lanjut aja pertanyaan yang berikutnya. Biasanya kan ada langkah-langkah atau prosedur yang diambil itu untuk mengambil keputusan. Biasanya suster mengaturnya seperti apa sih? Dalam pengambilan keputusan tentu saja datanya harus lengkap. Kasusnya dalam ini bagaimana. Kemudian memang harus ditaati peraturan-peraturan yayasan atau peraturan kepegawaian, peraturan tenaga kerjaan, semua harus ditaati dengan baik, sehingga sebagai pemberi kerja, lembaga pemberi kerja dalam hal ini yayasan atau sekolah yang punya beberapa karyawan, itu harus tahap-tahap
selengkapnya, dari datanya harus lengkap, kemudian kasusnya itu juga diperhatikan kasusnya dalam hal apa. Kemudian kalau itu memang dirasa bahwa itu harus mengambil keputusan atau mungkin dalam hal ini orang itu bersalah, tentu ada prosedurnya, SP1, SP2, SP3, baru kalau dia harus keluar atau harus di SP itu juga harus harus jelas supaya bisa dipertanggungjawabkan secara moral maupun secara hukum gitu. Lalu ada hal yang efektif yang bisa benar-benar dalam pengambilan keputusan pasti ada kan langkah-langkah tadi yang seperti yang sudah katakan tadi. Yang paling efektif itu kita. Yang paling efektif itu data harus lengkap. Ya, data gampang. Ya, data itu harus lengkap, tidak boleh kita berkhayal atau mengira, tidak boleh seperti itu. Dan memang harus benar ya, jadi benar menurut moral, juga benar menurut peraturan yayasan, benar menurut ajaran-ajaran Katolik. Kemudian harus berani, jadi seorang leader itu harus berani speak up, mengatakan sesuatu di mana harus dikatakan, itu harus dikatakan. Sebagai seorang leader juga harus bagaimana memimpin itu dengan baik ya, dengan tegas, bukan berarti otoriter, tidak, tapi juga memberikan kesempatan kepada orang yang mungkin pada waktu itu sedang bermasalah, dia speak up juga, jadi berbicara sesuatu sehingga nanti kita bisa memutuskan dengan baik. Kemudian juga kemudian itu bisa emergensi atau bisa ditunda atau bisa memerlukan waktu yang agak lama, tergantung besar kecilnya. Oh ini emergensi, ya harus segera dieksekusi atau diputuskan. Kemudian kalau membutuhkan beberapa pertimbangan, mungkin pertimbangan dari guru yang lebih senior, atau pertimbangan dari yayasan, atau pertimbangan mungkin tergantung kasusnya. Kalau hukum ya kita berarti harus konsultasi dengan lembaga hukum atau lawyer yang baik, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Ya itu. Dan itu berarti kan harus membutuhkan waktu. Itu. Ada tantangan dalam proses pengambilan keputusan yang ada ini benar, tapi ini juga benar. Seorang leader harus yakin bahwa yang saya putuskan adalah benar. Ayo, benar bahwa ini memang sesuai dengan kaidah yang harus saya putuskan, dan itu harus percaya bahwa ini adalah benar. Benar dalam hati ini dengan beberapa pertimbangan itu, dan itu memang tidak mudah ketika menghadapi tantangan. Kemudian mungkin orang yang itu tidak terima, atau mungkin dia membawa teman lain dalam mengambil sehingga tidak terima, dan itu harus yakin, harus berani. Seorang leader itu harus berani memutuskan sesuatu, karena kalau saya tidak berani, apalagi itu yang di belakang saya. Ya itu. Kalau begitu, ada nggak misalnya tadi kan sudah tersinggung ada kasus yang besar, kasus yang kecil, atau kasus yang urgen cepat, ada waktu yang bisa diinterval waktu agak panjang. Ada nggak jadwal khusus misalnya dalam penyelesaian satu kasus misalnya? Jadwal khusus saya kira tidak ya. Kalau hal-hal yang biasa, masalah-masalah biasa itu ini nanti harus diputuskan. Jadwal khusus saya kira nggak ada ya. Tetapi itu bisa diciptakan. Misalnya sekarang ini nanti saya minggu ini harus memutuskan ini. Itu bisa dengan langkah-langkah tertentu tadi itu. Kalau emergensi ya misalnya ini sudah harus diputuskan. Misalnya ada anak misalnya kecelakaan, atau ada kasus misalnya anak, misalnya kasus moral, dan itu misalnya anak itu harus segera dikeluarkan, dan itu kan memang harus beberapa atau menghadapi orang tua misalnya, itu harus beberapa proses, dan itu tidak bisa bisa ini ya. Kalau misalnya masalah itu besar, kita harus melibatkan orang-orang yang memang kita percaya bisa itu.
Kemudian kalau itu misalnya cukup diputuskan sebagai kepala sekolah sendiri ya sudah oke. Oh ini kasusnya harus diputuskan yayasan, itu juga harus nanti kita melaporkan ke yayasan, itu juga harus betul semua data harus lengkap, sehingga yayasan atau decision maker ini juga mereka sangat dibantu gitu. Baik. Selama ini ada nggak kira pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang mendukung kita dalam proses pengambilan keputusan yang mengenai itu? Ya biasanya ya tim, sebenarnya Mbak Kasep atau orang-orang senior yang kita percaya bahwa itu bisa dan orang itu bisa dipercaya, artinya juga orang tidak pelin-pelan misalnya. Nah ini juga harus seorang kepala sekolah harus mengenal, tanpa itu seorang kepala sekolah tidak mungkin menjadi decision maker yang baik gitu ya. Tadi sudah bicara banyak hal, tentu pasti ada pengalaman sudah sebagai kepala sekolah konsul panjang sekali. Pasti ada pengalaman atau pelajaran-pelajaran yang diambil dari proses pengambilan keputusan itu, baik buruknya atau yang pelajaran yang baik untuk Anda. Pengalaman ketika saya memutuskan hal yang moral pada waktu itu, saya harus menerima anak disabilitas atau tidak. Nah, disabilitas itu tidak hanya misalnya dia bisa menulis, bisa beraktivitas, bahkan anak itu tidak bisa beraktivitas. Jadi kemana-mana itu harus dibopong secara fisik. Sedangkan pada waktu itu sekolah saya itu moving class kan nggak mungkin lantai 1 sampai lantai 4. Memang saya pada waktu itu sudah mengambil beberapa cara, baik itu konsultasi dengan yayasan, dengan lembaga anak itu waktu dia sekolah di sekolah Pak anak saat itu, kemudian dengan berbagai diskusi dengan para guru, ada yang pro dan kontra. Tetapi saya harus berani menanggung risiko ya. Saya misalkan tidak, ya sudah. Apapun yang terjadi ya memang saya harus menanggung risiko. Seorang itu harus berani menanggung risiko dengan apa yang sudah diputuskan, dan pada waktu itu seperti makan buah simalakama ya, antara kemanusiaan dengan keadaan sekolah yang memang tidak bisa. Masa setiap hari harus setiap jam 2 jam mau kelas harus lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, padahal anak itu tidak bisa jalan kan ya nggak mungkin toh. Masa setiap kali harus digotong kemana-mana, kan itu juga tidak bijaksana. Apabila itu saya putuskan ya itu yang saya alami pada waktu itu. Bisa saja saya memutuskan sesuatu yang mungkin salah, bisa saja loh ya. Dan pada waktu itu ya saya memang kita harus refleksi ya, berani meminta maaf apabila keputusan itu salah. Ya memang tidak yang sangat besar tidak, tetapi kita harus berani meminta maaf kalau itu keputusan itu salah, dan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Seorang kepala sekolah tidak bisa, walaupun pinternya seperti apa, tidak bisa memuaskan semua pihak, dan itu harus disadari. Gitu, kita masih manusia gitu. Baik, terima kasih luar biasa. Ini kesempatan ini kualitas yang benar-benar saya tuh bisa tahu dari perspektif suster soal pengambilan keputusan. Selama ini kan saya mungkin sebagai bapak suster saya tahu tidak sampai segitunya ya. Justru menurut saya sekarang ini saya lebih tahu banyak dari suster. Ya. Terima kasih suster, terima kasih banyak. Saya diperkaya, semoga proses ini saya bisa lalui yang baik. Terima kasih banyak suster. Terima kasih sukses. Selamat siang Bu Puji. Selamat siang Pak Marianus. Bu Puji mohon maaf ganggu waktunya. Oh enggak, saya berkosong. Puji Tuhan. Kalau kosong itu jadi nggak enak kan? Oh iya, jangan sampai dong meninggalkan anak-anak. Penting ya. Bu Puji, saya dulu dapat tugas untuk wawancara bagaimana
proses pengambilan keputusan, misalnya Bu Puji mengalami masalah lalu bagaimana harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah itu. Iya. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan, nanti jawab apa adanya, nggak harus yang ingin kita alami ya. Iya. Nah, baik. Yang pertama nih saya nitip ya. Contek ya. Contek, pertanyaannya harus contek supaya jawabannya pas. Kalau pertanyaannya langsung dari saya repot nanti. Nah, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Puji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejujuran moral? Kasus-kasus yang tentang dilema etika. Dilema etika. Artinya mungkin gini ya Pak ya, mungkin apakah yang saya maksud benar atau enggak ya? Ya, nanti. Mungkin gini, apakah yang dimaksud ini adalah ketika ada suatu, misalkan contohnya ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama begitu, misalkan contoh di sekolah kami ini ya, ini saat ini kan sedang banyak sekali kegiatan ya Pak ya, yang mana itu dilakukan secara hampir karena waktunya juga terbatas, personilnya terbatas, juga kami harus bisa mengatur manajemen bagaimana kegiatan itu bisa berjalan. Apakah seperti itu yang dimaksud? Betul. Artinya kegiatan itu sama-sama penting. Iya, sama-sama penting, perlu dan orangnya kok ya itu saja yang melakukan, karena personilnya terbatas. Jika kita memang perlu ya untuk ya mungkin tadi arahnya mengambil satu keputusan tadi ya, mana sih mau dijalankan, siapa sih personilnya, waktunya, time-nya kapan, supaya ya mudah-mudahan bisa jalan semua gitu kan, harapannya kan begitu. Apakah seperti itu? Betul, seperti itu. Ya. Itu dilema etika maksudnya. Lalu pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bu Puji dapat menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama, seperti yang tadi Bu Puji jelaskan, misalnya ada kegiatan ini itu, tapi orangnya sama, waktunya hampir sama. Bagaimana menjalankannya gimana? Ya tentu kan kita untuk hal seperti itu perlu dibicarakan ya Pak ya, perlu didiskusikan, entah itu dengan pimpinan, entah itu dengan beberapa orang saja yang pada akhirnya kita akan bawa ke dalam rapat. Kan tentu saja kita akan membuat apa ya, mungkin di jajaran mungkin kepala sekolah dan mungkin ya, mungkin membuat itu skala prioritas mana sih yang memang kegiatan itu semua penting, semua perlu. Mungkin skala prioritas yang mana dulu, yang satu mungkin bisa dijalankan tapi mungkin timenya bisa sedikit mundur. Nah misalkan begitu kan, ada pembicaraan dulu seperti itu sih. Jadi Ya, dialog ya, ya komunikasikan. Baik. Ya. Lalu ada nggak langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bu Puji lakukan untuk akhirnya menghasilkan keputusan terbaik? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya, pasti ada dialog, pasti ada diskusi bersama dengan teman-teman. Ya mungkin setelah kita bicara dengan pimpinan, kita pasti akan juga minta masukan ya di forum Bapak Ibu guru, kemudian memberikan juga pertimbangan sehingga Bapak Ibu itu juga bisa memberikan masukan-masukan untuk kegiatan yang tadi menjadi dua kegiatan dilakukan bersama, personilnya sama. Itu bagaimana? Jadi kita memberi pandangan juga, mungkin pimpinan juga memberi pandangan dulu, kemudian dibawa ke forum untuk kemudian diminta masukan dari Bapak Ibu yang lain sehingga nanti bisa menjadi keputusan bersama yang dijalankan juga pastinya bersama. Karena yang terlibat juga Bapak Ibu guru, begitu. Jadi kan memang perlu pemikiran dari yang lain juga. Baik. Hal-hal apa yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan itu? Tentu banyak hal ya yang barangkali menjadi pertimbangan ya untuk efektif dalam pengambilan keputusan. Tentu saja tadi kita harus melihat kasus-kasus yang kita sudah hadapi, kan kasusnya banyak. Itu kan tadi salah satu contoh ya Pak ya, tentang kegiatan yang dilakukan bersama. Kemudian juga mungkin tentang penanganan kasus anak seperti itu ya, kita kan juga apa ya, kalau misalkan kasus anak kan di masa-masa SMA tentu kan banyak kasus ya yang di sekolah kami juga banyak sekali kasus ya, mungkin karena ya problematika keluarga itu yang sering terjadi itu. Dan untuk menyelesaikan masalah seperti itu tentu memang perlu
penanganan mungkin BPBK dulu atau kemudian BPBK belum harus disusun dengan kepala sekolah, kemudian ya baru mungkin di forum dengan sekali lagi melihat memang yang perlu kita lihat banyak hal ya Pak ya. Pasti satu ada aturan-aturan sebelum kita membuat satu keputusan, kita pasti melihat aturan-aturan dulu barangkali. Selain aturan-aturan kita mungkin apa ya, yang namanya kita seorang pendidik ya Pak ya, pasti juga melihat nilai-nilai yang baik, melihat kenapa sih mungkin muncul kasus anak ini, kita harus membuat keputusan misalkan ya, nah ini tersandung kasus nih, anak ini mau dilanjutkan di sekolah atau mau kayaknya diokan gitu ya, itu kan juga kepentingan siswa ya. Ya betul kan, bukan menjadi satu dilema ya bagi kami secara aturan barangkali anak ini mungkin kalau emang tidak bisa mungkin apa ini. Tapi ketika kita punya satu sisi kemanusiaan yang lain barangkali ya, tapi nanti punya kasus begini-begini sehingga dia seperti ini, itu bukan maunya dia. Nah itu kan hal seperti itu memang menjadi diskusi di antara Bapak Ibu Guru dengan banyak pertimbangan seperti itu. Jadi baru dari situ banyak yang dipertimbangkan, nah baru diputuskan. Jadi sehingga keputusan yang kami ambil itu ya memang apa ya dibilang jangan sampai ya kan di sisi kemanusiaan masih ada, tapi dari sisi kita kan pendidik ya Pak ya, tetap aturan itu diusahakan tidak aturan tetap ada koridornya, tapi jangan dilupakan sisi kemanusiaan ya, diberikan kembali ya. Tergantung kasusnya tadi ya, tergantung kasusnya. Kalau anak karena sesuatu bukan media ya kita perlu ya bagaimana caranya supaya ada betul yang terkait. Oke. Ada nggak tantangan dalam pengambilan keputusan? Ya ada Pak, ya tadi saya bilang tadi kan ketika kita mau mengambil keputusan misalkan mulai dari ini pandangan lain ya. Dari kami sesama guru sendiri kan masih punya, ini misalnya ada satu kasus dia ditolong karena ini udah bisa, ini aturan mengatakan begini, nggak bisa, itu sudah tantangan bagi dalam karena itu salah satu tantangan yang memang dari dalam kita sendiri ya dengan ya antara karena pandangan Bapak Ibu kan pasti berbeda, kita tidak bisa juga menyamaratakan yaitu nanti yang menjadi bahan diskusi. Kemudian ya kalau memang nanti sudah diputuskan dalam forum yang mau tidak mau nanti Bapak Ibu yang mungkin tidak setuju ya tetap harus menyepakati juga sih pada akhirnya. Tapi ya itu sih tantangannya ketika terjadi perbedaan pendapat, yang satu misalnya mau menolak, yang satu ini nggak usah ditolong, aturannya gini tapi yang satu nah seperti itu kan tantangan berat itu. Iya. Untuk tantangan itu pasti tantangan kan nggak bisa menyelesaikan dalam sehari 2 hari kan tidak bisa, karena mengatasi tantangan apalagi dengan komunikasi banyak Bapak Ibu Guru, otomatis kan kita perlu timeline atau perlu waktu, perlu jadwal. Selama ini ada nggak jadwal misalnya kita mau menyelesaikan satu kasus, ada jadwal harus diapakan dulu, langkah-langkahnya seperti apa, harus berjadwal seperti apa, ada nggak kira seperti itu? Ya ada sih Pak, tapi tergantung kasus ya. Kalau kasusnya seperti yang misalkan urgent harus bisa diputuskan nih, misalkan ya, besok kita tinggal 1 minggu misalkan mau misalkan mau live in mau apa gitu, besok jadi nih, sekarang harus diputuskan, nah misalkan begitu. Tapi kalau misalkan contoh kayak penanganan kasus dan sebagainya mungkin kita ada pembicaraan tapi belum memutuskan mungkin ya, belum diputuskan ya nanti tunggu dulu, ada prosesnya dulu, lalu nanti seminggu lagi mungkin kita pertemuan lagi, mungkin bisa seperti itu sih, tergantung pada kasus-kasus yang kasuistik aja nanti kasusnya seperti apa, apakah itu bisa ditangani langsung atau mungkin kita memang perlu menjadi waktu untuk ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Puji dalam penyelesaian atau pengambilan keputusan? Ya, faktor-faktor untuk yang mempermudah pengambilan keputusan. Ya jelas, kalau misalkan ketika kita melakukan kegiatan itu kita kan punya prioritas. Kalau kita punya misalkan antara membuat soal dengan pelatihan membuat soal dengan LinkedIn, misal modulnya mana nih, waktunya mepet loh, semua mepet. Tapi kita juga punya skala prioritas yang barangkali kita prioritasnya kita pikirkan yang mana dulu.
Kira-kira kita teman-teman diajak berpikir mana sih yang lebih penting, gitu, mana yang lebih penting. Kita diajak berpikir dulu, dari situ kan masih ketemu ini lebih penting loh. Membuat soal mungkin bisa, ya membuat soal semuanya dicoba itu sendiri, mungkin kita jadwalkan mungkin hari apa, kita tinggal mungkin yang kesulitan yang 6 misalkan. Kalau ini memang sudah terjadwal, sudah ada waktu lagi, kita sudah seperti itu, mungkin ada pertemuan seperti itu. Atau mungkin juga untuk kasus yang lain mungkin aturan, ada regulasi tentang mungkin program kerja mungkin ya visi misi dan sebagainya, itu juga bisa menjadi dasar ya. Visi misi kita tata pencitraan lah misalkan ya, itu menjadi dasar kita membantu, atau apa mungkin ada dasar-dasar yang lain ketika kita mau misalkan membuat keputusan dalam naikkan kelas, itu kan juga ada, sudah ada kriteria, ada dasar-dasar, itu kan juga membantu. Jadi ada dasar sehingga kita tidak ya asal jalan kan gitu, tidak yang terakhir ujian. Dari proses pengambilan keputusan, lalu bertemu dengan banyak orang, lalu kasus-kasus tadi dilema etika, mana yang penting, mana yang coba pembelajaran apa yang bisa diambil sama Bu Puji selama ini, selama proses pengambilan keputusan. Pertama mungkin saling menghargai pendapat orang lain ya Pak ya, karena pasti di dalam pengambilan keputusan itu kan namanya mengambil keputusan bukan keputusan saya sendiri, tapi kan tentu melibatkan banyak orang. Bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain, yang pertama. Yang kedua juga dari situ kita juga belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa saja keputusan yang sudah diambil, entah itu sama pimpinan, entah itu dalam keputusan forum. Kalau itu memang walaupun mungkin dalam hati kita tidak setuju, ya tidak setuju barangkali, tapi kalau itu sudah menjadi keputusan forum, ya kita harus punya tanggung jawab untuk melakukan itu dengan sepenuh hati. Tidak bisa kita terus aku nggak setuju, aku harus melakukan diri, kan nggak bisa. Karena sudah menjadi keputusan forum, keputusan bersama. Itu kemudian kita juga tentu di dalam pengambilan keputusan ada apa ya namanya, mungkin kayak tadi ya, kalau kita kasus-kasus ada belas kasih atau dalam hal seperti itu, kita juga oh iya mungkin kita yang selama ini kaku itu ya, mungkin kaku, oh ya ketika oh iya ya ternyata mungkin Misalnya perlu dalam kita dalam itu memang perlu memperhatikan hal kemanusiaan seperti itu sih. terima kasih Bu Puji. Luar biasa. Ternyata ya banyak belajar juga ya. dari Bu Puji sama ini prosesnya. Semoga saya juga banyak belajar dari proses calon guru penggerak. Semoga kita bisa berkolaborasi, bisa Ya, kalau Pak Mantan pasti punya banyak pengalaman ya, mungkin sharingnya dengan Bapak Ibu guru yang lain di luar sana pasti luar biasa ya. Halo, selamat sore ya. Selamat sore, setengah sore ya. Setengah sore ya. Oke. Saking banyaknya kegiatan. Oke ya. Ada pusing. Ini saya dapat tugas dari pendidikan guru penggerak. Oke. Untuk mewawancarai ibu. Wah. Saya aduh. Pengalaman ibu yang sudah lama mengajar di sini tentu banyak sekali bersentuhan dengan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam proses pendidikan siswa itu. Nah, saya mau tanya hal-hal yang tentang pengambilan keputusan. Yang pertama ibu, siap ya? Kalau sosial, pokoknya yang penting jawab. Oke ya. Mas banyak sudah Pak. Kenapa? Biar cantik. Masa perempuan yang cantik lah. Masa harus lepas. Nggak penting juga ya. Oke, gimana? Baik. Yang pertama Bu, selama ini kan Ibu pasti sudah mengalami proses pengambilan keputusan. Oke. Bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus itu adalah dilema etika dan bujukan moral? Saya itu tidak ngerti yang namanya apa tadi? Dilema etika sama bujukan moral ya. Yang saya tahu bahwa ketika kita menghadapi para siswa
kita itu harus bisa mencermati, harus bisa mengamati. Dari mencermati dan mengamati mereka itu pas sudah kelihatan bahwa anak ini itu udah punya problem berat, ringan, atau mereka tidak punya apa-apa, artinya tidak punya problem sama sekali. Sehingga kalaupun kita mau mendampingi, ya kita mengutamakan atau memprioritaskan anak yang punya problem berat dulu. Nah itu, ketika kita menemukan anak yang punya problem berat, maka awalnya ya pasti pendekatan. Karena tidak mungkin kita langsung tabrak jebret, tidak mungkin. Tapi harus pendekatan dulu. Pendekatannya ya kita harus turun sebagai teman mereka, supaya mereka bisa terbuka dengan kita. Itu langkah yang pertama. Kemudian ketika kita sudah menemukan sebuah problem dari hasil curhat, bisa dikatakan curhat atau ngomong kosong lah ya. Ngomong kosong itu bisa dilakukan di dalam kelas saat kita tatap muka, atau kalau anaknya merasa kok tidak nyaman di dalam kelas, ya kita membawa di luar area kelas itu pada saat istirahat atau pada saat kita ngajak mereka ke perpustakaan untuk mencari buku materi, kemudian kita pendekatan, dan itu akan lebih terbuka mereka. Nah, ketika sudah menemukan, ya kita akan ya tentunya pasti pendampingan supaya anak itu bisa membantu dirinya menyelesaikan masalahnya. Makanya kalau ditanya etika, aku nggak ngerti, moral aku nggak ngerti. Kenapa? Karena yang saya tahu, yang saya lakukan ya seperti itu. Begitu. Ya. Etika itu sebenarnya misalnya ada dilema etika. Misalnya kita harus mengambil keputusan dari dua masalah, satu masalah yang mungkin ada dua irisan ya. Tapi terus mengambil salah satu. Ini benar, tapi harus salah satunya juga benar. Tapi sebagai pemimpin atau sebagai guru kita kan pasti di kelas ya kita harus mengambil itu. Nah, itu untuk mengidentifikasinya. Mungkin ibu tadi dengan anak diajak mungkin tidak nyaman di kelas misalnya. Oh, ini belajarnya mungkin anak ini butuh belajarnya kayak gini. Sementara di kelas ini rame. Pasti kan ada kebutuhan, sama-sama butuh belajar. Tapi belajar yang model apa yang dikehendaki anak-anak? Itu mungkin salah satu juga. Kita harus mengambil keputusan. Berarti kalau di kelas kita tidak bisa belajar dengan rame-rame. Nah, itu mungkin salah satu itu keputusan-keputusannya. Itu yang dimaksud untuk kasus-kasus yang dilema etikanya. Kita harus mengambil keputusan. Lalu Ibu, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang menurut Ibu sama-sama benar? Bagaimana prosesnya? Oke, kalau mungkin boleh cerita sedikit ya. Kalau saya kan bersama dengan teman-teman pernah mendapat calon siswa ya. Kalau kita pernah beberapa kali mendapatkan calon siswa dengan kebutuhan khusus. Artinya kebutuhan khusus itu ada yang kebutuhan khusus itu bisa dari lahir atau bisa akibat bullying. Kalau dari lahir itu mungkin atau masa dia kecil ya, sehingga mungkin jatuh kemudian itu terjadi kerusakan pada telinganya, saraf telinganya atau apa yang namanya, intinya telinganya tidak bisa mendengar. Nah, ketika itu ditawarkan oleh pimpinan bagaimana anak ini bisa diterima di lingkungan kita atau kita menyerahkan kepada orang tua, kemudian kita diskusi lah, bahasa saya itu diskusi ya, diskusi di antara Bapak Ibu guru untuk diputuskan apakah anak ini diterima atau tidak. Memang di satu sisi kita melihat dari aspek kemanusiaan, bahwa setiap anak punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tanpa pandang bulu apakah dia dari kelas sosial yang mana, dari ras apa, dan juga
normal atau tidak, tanda petik ya, normal atau tidak, tanda petik. Nah di situ terbagi menjadi dua aspek ya, dua sisi ya, di mana satu sisi itu lebih mengutamakan kepada aspek kemanusiaan, bahwa anak itu punya hak yang sama, tetapi di aspek yang lain ada bapak ibu guru yang merasa kalau misalnya kita menerima anak itu, apakah kita bisa menjadi guru yang baik dari si anak itu, si calon siswa itu tadi. Memang pergulatannya itu cukup apa ya, cukup alot ya. Memang sama-sama melihat gaya kemanusiaan, tapi ada ketakutan di aspek yang lain. Tetapi bagaimanapun kemudian ada pembicaraan kerugian dan keuntungan ketika menerima anak seperti ini. Kenapa? Karena anak yang dengan kebutuhan khusus yang tidak dapat mendengar dengan baik itu karena ada kerusakan pada gendang telinga, maka dia nilai akademiknya katanya yang kita tahu secara de facto ya itu dia baik gitu loh, sehingga itu yang mendorong kita untuk bisa oke lah anak ini uji coba diterima, nanti kita lihat apakah anak ini bisa mengikuti proses yang ada di lingkungan teman-teman yang normal begitu, sehingga ya pada akhirnya ya anak itu diterima dengan sebuah konsekuensinya, dengan segala konsekuensinya yang dihadapi. Sama halnya dengan yang bullying tadi, masuk ya, oke. Bullying tadi itu juga begitu, bukan bullying dari SMA ya, tetapi kita mendapatkan anak atau korban bullying yang pada akhirnya dia masuk di Stella Maris gitu. Awalnya ya kita tidak tahu, walaupun ada informasi bahwa anak ini mengalami sesuatu yang berbeda, tetapi karena pendampingan dari bapak ibu guru kemudian bisa menerima, maka anak itu sudah lulus dengan bagus dan sekarang masih tetap komunikasi dengan saya secara pribadi. Prosedur apa saja langkah-langkah yang diambil supaya bisa dapat ambil keputusan yang baik itu, ada nggak prosedur? Oke, kalau kita berbicara prosedur tadi sudah saya singgung ya, kita diskusi atau bicara ngomong-ngomong. Tetapi untuk pada kasus-kasus tertentu yang betul-betul kita itu membuat dilema, menjadi dilema bagi kita, misalnya ada anak yang sebetulnya dia masuk tetapi sering tidak masuk. Ya apa ini? Sudah diterima jadi siswa tapi sering tidak masuk dengan alasan ya mungkin karena tidak ada transportasi, kemudian tidak ada kuota atau bagaimana, saya tidak tahu ya. Yang jelas dari alasan mereka kemudian kita mencoba untuk diskusi. Kami bapak ibu guru pengajar itu melaporkan atau menginformasikan kepada wali kelas. Dari wali kelas kemudian wali kelas diskusi juga dengan guru BPBK, itu juga penting. Kemudian dilakukan secara tata tertib. Di sini ada tata tertib. Tata tertib itu bukan berarti mengekang anak-anak, tetapi bagaimana anak-anak itu diajari untuk disiplin dan memahami ini loh nilai norma yang ada di sekolah kita. Nah, kalau misalnya sudah lama tidak masuk tanpa sebuah alasan jelas, maka otomatis kita diskusi bagaimana caranya untuk home visit. Home visit itu selalu kita lakukan. Jangan pernah lupa, karena dengan home visit kita tahu alasan realnya situasi keluarga itu seperti apa. Nah, dari hasil home visit, maka biasanya kita lapor kepada pimpinan. Baru kemudian pimpinan mengajak berbicara kita semua untuk what happen the next untuk anak yang berkasus tadi. Kira-kira seperti itu. Ya. Selama ini langkah yang menurut Ibu efektif yang bisa cepat kita ngambil keputusan? Efektif ya.
menindaklanjuti yang tadi ya. Oke, kita kunjungan, kemudian setelah kunjungan kita laporan, kemudian kita mengundang orang tua. Orang tua bagaimana? Apakah ya mungkin kalau kita sedikit keras juga mungkin juga bisa dikatakan seperti itu ya. Karena sebetulnya target kita itu memberi kesempatan kepada mereka untuk yuk kita belajar bersama, yuk kita berproses bersama. Maka mau tidak mau, maka setelah kunjungan pasti orang tua akan dipanggil. Orang tua dipanggil, bagaimana orang tua dipanggil? Supaya untuk mengetahui apakah orang tua itu bisa diajak kerjasama. Itu yang penting. Kalau misalnya anak sudah punya masalah, kita sudah kunjungan, kemudian orang tua itu biar bisa diajak kerjasama, maka proses berikutnya itu akan lebih ringan. Anak ini mau diapakan. Tetapi kalau orang tua tidak bisa diajak kerjasama, yo ini surat peringatan sebagai tahapannya. Jadi Ya. mulai dari identifikasi masalahnya, lalu Ya. kunjungan keluarga, Ya. lalu dibawa ke rapat, lalu diputuskan bersama ya. Ya, betul. Oke. Hal-hal yang mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, pastikan ada Apa ya? Hal-hal ketinggalan atau tantangan. tantangan. Tantangannya itu sebetulnya anak ini niat sekolah pun enggak itu setuju dulu. Berarti dari anaknya sendiri ya. Anaknya dulu. Kenapa? Kita sudah memberi kesempatan begitu banyak, ya. Kesempatan sudah dibuka lebar. Apalagi pimpinan atau kepala sekolah mengatakan, oke, anak ini dibantu, oke, anak ini di backup, oke. Sebagai proses dari etika kemanusiaan, maka kita juga punya tanggung jawab moral. Ya sudah anak ini. Tetapi kembali lagi, kalau anaknya tidak niat, ya kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi bagaimana caranya kita mendorong supaya anak ini punya niat untuk belajar. Kontrol diri anaknya ya. Ya, betul. Tentunya dengan pendampingan ya. Pendampingan itu tidak harus dihalusi, halo, kamu gini-gini, enggak. Keras juga bisa dilakukan. Intinya disiplin. Kuncinya pada disiplin. Baik Bu. Setelah proses dari misalnya identifikasi masalah, lalu kunjungan, lalu rapat bersama, apakah itu ada jadwal yang dibuat atau bisa di kapan saja? Oke. Jadwal ini kayaknya kok begitu formal ya. Kaku gitu ya. Oh, kaku. Kalau misalnya menangani anak itu ya kalau saya bukan jadwal ya namanya ya, tapi bagaimana hari ini misalnya minggu ini adalah itu kesepakatan dari wali kelas terutama ya, karena itu berkaitan dengan anak kelas ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah yang penting, yang utama itu adalah wali kelas untuk hal itu ya. Wali kelas bersama dengan BPPK tentunya ya, untuk menggandeng. Itu harus kita sebagai wali kelas itu harus punya jadwal sendiri, jadwal kunjungan. Oke, hari ini kita home visit, kemudian hari ini kemudian pulangnya atau esoknya laporan kepada pimpinan, kemudian pimpinan memberi memberi arahan atau keputusan. Oke, orang tua dipanggil ya esoknya. Untuk kecepatan atau lambat itu tergantung dari besar kecilnya kasus. Kalau misalnya kasusnya itu termasuk kredit ya, maka jadwal itu nggak menunggu minggu berikutnya, tapi dalam minggu ini harus sudah ada. Hari ini sebegini, hari ini begini, hari ini begini. Tapi kalau masih kasusnya itu ringan-ringan, misalnya bolos dalam seminggu sekali misalnya, oke, karena orang tua di call dulu, di telepon dulu, apakah betul anaknya begini, nah itu pendampingannya begitu. Itu yang tidak ada jadwalnya, tetapi biasanya yang jadwal boleh melok jadwal ya aku ya, jadwalnya itu harus hari ini itu biasanya yang butuh penanganan cepat ya, ekstra. Baik Ibu, ada nggak pastikan dalam proses pengambilan keputusan itu pasti ribet, butuh banyak
orang, saya butuh banyak orang, butuh tadi aturan, lalu ketika kita tertib, lalu butuh kemanusiaannya juga. Ada nggak faktor atau orang yang mempermudah ibu dalam mengambil keputusan? Intinya itu kalau kita setiap pribadi punya kesadaran diri yang tinggi, maka semuanya itu akan mendukung. Jadi nggak ada yang namanya oh khusus kelompok ini misalnya, oh khusus ini enggak ada. Intinya kesadaran diri tinggi, maka apapun keputusannya itu pasti akan didukung. Tapi yang jelas pasti itu ada pimpinan itu, pimpinan ya jelas lah, ibaratnya memberi lampu merah atau kuning atau hijau pada sebuah keputusan. Nah itu pasti pimpinan yang jelas. Tetapi kemudian kalau dukungan, ya jelas teman-teman semua itu saling mendukung, karena kita belajar, kita bekerja di lembaga pendidikan, maka komitmen kita itu mendampingi anak-anak itu menjadi yang utama. Bagaimana anak-anak itu menjadi menjadi nyaman. Walaupun kadang-kadang kalau kita jengkel itu suara kita tinggi, ya loh, manusiawi loh itu suara kita ya itu pasti. Tapi ketika anak-anak sudah menyadari oh iya, aku melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan, maka relasi itu menjadi bagus lagi, nyaman lagi. Anak nyaman, guru nyaman, teman nyaman, keputusan clear. Semua bahagia ya. Oh iya iyalah, itu yang penting. Bu, yang terakhir. Aduh, banyak kali kok. Yang terakhir, dari yang kita sampaikan tadi, omong-omong tadi, kan pasti ada pembelajaran yang bisa dipetik. Apa kira-kira pembelajaran yang bisa dipetik dari kasus-kasus di daerah kita itu? Yang harus kita ambil keputusannya. Pembelajarannya apa? Pembelajaran itu yang jawab ini, koyo informal ngono aku ini gak iso formal bingung saya kalau formal. Bahasanya apa ya? Intinya gini, kita masuk ke sini itu untuk melayani. Bukan kita jadi pelayan ya, tapi melayani. Melayani itu lebih tinggi daripada pelayan. Ketika kita melayani dengan nyaman, dengan ikhlas, dengan rendah hati dan penuh kesadaran diri, maka hidup itu akan jadi nyaman. Pembelajarannya apa? Ya ikhlas saja lah. Walaupun waduh yang namanya murid itu ya kita tahu ganti ya. Nakalnya itu juga beragam ya. Tetapi ketika kita bisa masuk ke dalam dunia mereka, maka kita akan menjadi tersenyum-senyum sendiri. Malah seperti kayak orang gila, senyum-senyum sendiri. Tapi orang gila tapi ibu datang awet muda terus ya. Nah ya itu karena temannya bisa gila, maka gurunya bisa gila. Gila itu harus dilakukan supaya apa? Supaya antara murid dengan guru itu gini. Nah gini, kegilaan untuk menjadi lebih baik ya, bukan gila senting ke rumah sakit loh, bukan. Ya dipetiknya ya itulah sebuah proses kehidupan, mendampingi anak-anak untuk siap menghadapi masa depan lebih baik. Oke. Terima kasih Bu Yani, luar biasa pengalamannya tentu memperkaya saya juga. Oke. Terutama juga dalam proses pendampingan atau pembelajaran saya di Guru Penggerak. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Amin. Oke, anak muda yang luar biasa ya.